Jamaah, hari ini kita memperingati Maulid. Jadi pulang-pulang ditanya, dari mana Maulid, apa isi ceramahnya? Gak tahu. Ya, ngapain? Berkah, hujan berkah, langsung hujan. Kata Lima, ini anak-anak berkah. Luar biasa jamaah ini. Allah balas kebaikannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua DKM Musholah Baitur Rahman kepada Bapak Andi Khairil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak ketua dan pengurus DKM Musholah Baitur Rahman, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT beserta para pengurus, Ketua DKM dan pengurus dari Masjid Nurul Khairat, Ketua DKM dan pengurus Masjid dari At-Taqwa, Ketua DKM dan pengurus dari Masjid Muhajirin, dan tentunya Bapak Kiai Haji Asrori Adnan, alhamdulillah menyempatkan hadir. Kemudian juga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairul Nisa dan dari Rohis PKK RW 14 serta para undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa dikumpulkan dalam keadaan sehat, diberi sehat. Semoga kita selalu bersyukur atas karunia dari Allah, serta salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sore ini DKM dan jamaah Musholah Baitur Rahman bisa mengadakan kegiatan Hari Besar Maulid. Dan Masya Allah, untuk pertama kali Bu Misra, Bapak Musholah Baitur Rahman dikuasai oleh ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan untuk kegiatan Maulid tahun ini tidak hanya dengan tausiah, tapi pengurus DKM juga mengadakan lomba mewarnai untuk anak-anak. Kemudian lomba azan juga untuk anak-anak. Kemudian juga ada lomba menghafal ayat kursi. Semata-mata ini kita ingin tidak hanya sekedar memperingati, tetapi kita ingin menjadikan momen Maulid ini untuk membuat anak-anak menjadi lebih dekat dengan musholah atau masjid, setidaknya dengan Musholah Baitur Rahman. Dan ini termasuk juga adalah untuk memakmurkan Musholah Baitur Rahman. Karena bagi kami pengurus, musholah ini harus menjadi tempat
edukasi, kemudian enggak hanya sekedar tempat ibadah tapi juga tempat hidup, edukasi dan sosial, sehingga masjid ini makmur tidak hanya dari sisi bentuk tetapi juga dapat memberi kontribusi manfaat untuk jamaah dan masyarakat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk donatur yang telah membantu pengembangan dari Mushola Baitur Rahman. Semoga Allah melapangkan rizki buat para donatur dan buat yang menyumbang juga mungkin termudah gitu ya. Dan terima kasih juga untuk para panitia Maulid tahun ini. Terima kasih atas bantuannya. Semoga apa yang kita laksanakan niatnya selalu diluruskan, semata-mata kita mencari berkah dan pahala. Saya rasa itu. Terima kasih Ustadz Maulana. Beliau cukup berapa kali, 3 kali ya Ustadz di sini ya. Tapi ke rumah saya sekali, RW 20 sekali, di sini sekali. Ya. Terima kasih. Saya rasa demikian. Kalau ada kekurangan, kami atas nama panitia, atas nama DKM, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena ini juga masih dalam taraf belajar. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Andi Khairil. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti, yang merupakan acara yang sudah ditunggu-tunggu di Mushola. Bukan dari tadi pagi aja, tapi dari mulai itu spanduk di depan dipasang, itu banyak yang ngantri. Nanyain sama DKM, ini benar nggak Ustaz Maulana yang asli? Benar ya Bapak Ibu ya, asli ya. Kita bukan datangin yang aneh-aneh. Alhamdulillah semangat dan antusiasmenya sangat luar biasa dari para jamaah. Terbukti pada hari ini pun alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Dan tadi Pak Andi bilang juga mushola dikuasai oleh ibu-ibu. Fansnya banyak, alhamdulillah. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan biodata singkat dari penceramah hari ini. Memiliki nama lengkap Muhammad Nur Maulana, betul ya Pak ya? Merupakan lulusan dari Pondok Pesantren An-Nadlah Ujung Pandang pada tahun 1994. Selain sebagai penceramah, beliau merupakan guru agama Islam di sebuah sekolah dasar Islam Al-Tirah dan Pondok Pesantren An-Nadlah. Berusia 49 tahun, betul Pak? Dan kini menjadi pengisi acara program religi Islam Itu Indah. Udah pasti banyak ya yang nonton di sini ya Bapak Ibu ya. Tiap hari jam 5 subuh. Di Trans TV. Dengan gaya dakwahnya yang lucu dan juga ciri khasnya yang pasti kita ingat ketika dengar nama Ustadz Maulana, yaitu apa Bu Ibu? Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan, kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana kepada yang terhormat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qaratud dabil wa satuna li barakat husnul hawatim wa yastaskal gamam cikaring wa lali wasabi fi kulli matung wa napas bi dari kulli maklumilaka. Amma ba'd. Jamaah, segala puji hanya milik Allah. Makasih banyak buat Bapak Andi Khairil. Masya Allah.
Bosnya Trans 7. Kalau tidak datang saya dipecat itu. Bercanda Pak. Sudah jadi kayak saudara. Haji bareng ya. Bersamaan hajinya kita ya. 2019. Haji bareng. Saat makan bareng. Iya, ketemunya di hotel tempat makan waktu itu. Jamaah. Hari ini kita memperingati Maulid. Betul tidak? Maka itu Maulid adalah peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Ini harus dicamkan. Makna peringatan. Dengarkan baik-baik. Maulid itu peringatan, bukan perayaan. Bukan perayaan tapi apa bedanya perayaan peringatan? Kalau perayaan cuma 2. Idul Fitri, namanya syariat. Itu disyariatkan, diperintahkan. Maulid bukan syariat. Syiar. 1, 2, 3. Syiar. Jadi kalau ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, salah. Maulid itu bukan bid'ah. Karena bukan syariat. Sekali lagi. Maulid itu bukan bid'ah karena bukan syariat. Tapi apa tadi? Syiar. Makanya disebut peringatan, bukan perayaan. Apa bedanya peringatan perayaan? Apa bedanya syariat sama syiar? Kalau perayaan dirayakan, disyariatkan. Itu kalau hari raya, syariat, itu harus tepat waktu. Idul Fitri 1 Syawal. Tidak boleh digeser. Kebetulan nggak ada penceramah, kita lebarannya 2 Syawal. Nggak ada urusan itu. Harus serentak semua 1 Syawal. Idul Adha 10 Zulhijjah. Dan waktunya tidak boleh digeser. Harus waktu duha. Jangankan tanggalnya. Harus tidak isbak orang. Jangankan tanggalnya. Waktunya pun duha. Tidak boleh orang Idul Fitri sesudah asar. Harus waktu duha. Karena itu kalau ini bukan syariat. Syiar. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Boleh sebelum, boleh sesudah. Tidak bersamaan maulidnya kan? Ada orang maulid di sana, ada maulid di sana, ada maulid di sana. Betul tidak? Tidak bersamaan. Besok masih ada lagi maulid itu. Dan waktunya bebas. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. 1, 2, 3. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Seandainya ini syariat, seandainya ini syariat harus 12 Rabiul Awal jam 2 dini hari sampai jam 4 subuh. Karena Nabi lahir di waktu 1/3 malam. Sebelum subuh. Ganti mic. Baterainya udah mau habis. Ribet juga dia nih. Mana ada yang mau tanya jawab di sini? Nenek-nenek semua. Coba mahasiswa ya. Ceramah aja deh sampai maghrib. Karena pembahasan saya banyak. Betul? Siapkan catatan, Bu. Jangan direkam. Kalau direkam berpotensi dihapus. Kalau memorinya penuh, saya yang dihapus. Lebih baik dicatat. Udah? Jamaah. Apa artinya peringatan? Peringatan itu artinya mengingat. Peringatan arti. Catat, Bu, catat. Ibu nggak bawa catatan, tasnya aja gede. Terlalu ketahuan mau bungkus kue itu. Buku isinya itu, buku. Bawa, catat. Catat.
Pokoknya mencatat. Jadi pulang-pulang ditanya, dari mana maulid, apa isi ceramahnya? Gak tahu. Ya, ngapain? Tulis. Jadi sudah paham kan? Kenapa spanduk-spanduk itu bertuliskan peringatan, memperingati? Itu enggak ditulis begitu, ada maknanya. Makanya jangan pernah melarang orang maulid. Karena itu bukan syariat. Oke? Syiar. Makanya nanti ada lagi Isra Mi'raj. 2 bulan sebelum Lebaran. Itu ke sekitar bulan Januari. Insyaallah saya datang lagi. Kalau diundang. Ini jamaah nih membeludak ini. Kita bisa manfaatkan untuk cari sumbangan. Bercanda. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Ini saya jelaskan nih. Jangan sampai orang salah paham tentang maulid. Nanti ada Isra Mi'raj, namanya juga peringatan, itu bukan perayaan. Karena syiar itu. Saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Siapa saudaranya Upin? Siapa kakaknya Upin Ipin? Upin Ipin Karos tinggal sama siapa? Opanya. Pertanyaannya cuma satu. Ibu sudah pernah ketemu Upin Ipin? Kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Acara apa yang ada di Trans 7? Lapor Pak. Siapa pengisi acara Islami Tindo? Sekolahna. Jam berapa tayangnya? Di mana? Trans TV. Udah berapa tahun? Udah lama, 13 tahun. Pak CT minta saya 30 tahun itu. Umur saya sudah hampir 50. Jadi nanti saya selesai Islami Tindak umur 70. Ya maaf. Gak apa-apa, ini aja usia hampir 50 kayak 5 tahun. Yang penting bahagia. Menikmati. 1, 2, 3. Menikmati. Nikmati aja. Makanya kalau salat berjamaah. Supaya dinikmati sholatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan nikmat. Coba salah sendiri. Allahu Akbar. Nggak ada nikmat. Mohon maaf ya. Saya 5:30 harus tinggalkan sini. Nggak apa-apa ya. Karena saya ada lagi masjid mau maulid dekat rumah. Yang lagi sementara dibangun juga. Kasihan. Mau penggalangan dana, saya harus ada di sana. Mau didoain masjidnya, bukan didoain itu disumbang. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Tolong duduk bersila ya. Yang berdiri itu siapa suruh telat. Tapi saya lihat itu yang berdiri rata-rata panitia. Masya Allah, senang saya lihat ini. Bagiannya, kenapa tadi kita marhaban berdiri? Kenapa? Karena seakan-akan Nabi hadir. Karena malaikat Jibril itu tugasnya apa? Membawa wahyu. Tidak ada lagi Nabi. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Jadi tugasnya malaikat Jibril itu membawa salawat yang kita baca untuk kepada Nabi. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ini suka-suka saya. Jamaah. Jadi maulid itu saya mau tanya, siapa nama bapaknya Nabi? Siapa nama ibunya? Siapa nama kakeknya? Kenapa tahu? Karena disiarkan di maulid. Itulah gunanya syiar. Itulah gunanya maulid. Isi maulid ada 4. Makanya peringatan maulid. Ingat maulid. Apanya ingat? Apa itu maulid? Kelahiran. Apanya mau diingat maulid? Ada 4. Ini kalau saya tidak begini gayanya, tidak mungkin dikontrak sama Trans. Kalau saya cuma begini, nggak dikontrak itu. Sebagai ini TV tayang di TV mana ini? Dokumentasi. Jamaah.
Bisa dimulai ceramahnya? Ada 4 yang mau diingat, catat. 1, ingat sejarah Nabi. Ingat sejarahnya. 2, ingat ajarannya. 3, ingat akhlaknya Nabi. 4, ingat cinta Nabi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Ayo gerakan dong, 1, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Itu gunanya maulid. Supaya kita mengenal Nabi sejarahnya. Saya mau tanya, kenapa Nabi meninggal ayahnya ketika Nabi dalam kandungan? Kenapa Nabi meninggal ibunya ketika Nabi berusia 6 tahun? Supaya Nabi tidak punya dosa sama orang tua. Itu hikmahnya. Karena dosa yang paling mudah kita lakukan adalah dosa kepada orang tua. Makanya jangan dosa sama orang tua. Itu tuh anak muda tuh. Jangan dosa sama orang tua. Ini ibunya. Jamaah, dosa yang paling gampang dilakukan seorang manusia adalah dosa sama orang tua. Maka itulah yang pertama diambil, diangkat oleh Allah, diselamatkan Nabi. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada, karena meninggal ayahnya. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Nggak ada, karena meninggal ibunya ketika Nabi masih kecil. Itulah hikmahnya. Itu hikmahnya. Saya mau tanya, karena ini maulid ya, kelahiran ya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Dengerin. Tiap tahun maulid, tiap malam maulid, belum tahu Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Dengerin. Nabi tidak punya dosa sama orang tua. Sampai-sampai Siti Aminah, ibunya Nabi, itu Bu, anaknya tidur kaget. Ada penceramah teriak-teriak. Namanya Ustaz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Nabi ada nggak dosanya sama ibunya? Dengerin. Kata Siti Aminah ibunya, ini anak yang saya kandung tidak pernah menyusahkan saya. Tidak pernah menyusahkan saya. Ibunda Nabi tidak ngidam. Kalau ibu ngidam itu susah itu. Ibunda Nabi tidak ngidam. Kasih kue. Nih. Ini kasih kue. Kasih kue. Masalahnya yang tengah ini belum dapat kue ini. Makanya dia nangis. Sebenarnya itu akalnya ibunya, dia cubit anaknya supaya nangis. Bercanda. Jamaah. Dengerin. Ibu, mungkin anaknya mau pipis. Jangan dikeluarin ibunya, kasihan. Dia sakit hati. Untuk masuk ke sini setengah mati. Kalau dia keluar tempatnya diambil orang. Itu aja yang terlambat datang nyesel. Kenapa aku terlambat datang ya? Makanya kalau tahu saya datang lebih duluan. Dari jam 1 di sini.
Jamaah. Oh jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Shh, dengerin. Tidak pernah menyusahkan Nabi. Nabi tidak pernah menyusahkan ibunya, tidak ngidam. Bahkan, maaf, Nabi itu suci. Waktu malam mau dilahirkan Nabi, Aminah kaget. Bayinya langsung ada di pangkuannya. Dalam keadaan bersih. Dengerin. Karena Nabi tidak lahir bersama najis. Tidak lahir bersama darah. Nabi langsung bersih. Dan Nabi tidak lahir di tempat keluarnya najis. Lewat mana? Dengerin. Malam itu rumah Aminah penuh cahaya. Abdul Muthalib yang kaget. Aminah penuh cahaya rumahnya. Di malam 12 Rabiul Awal itu. Penuh cahaya. Apa itu? Bidadari. Ratu Asia. Siti Maryam datang. Bersama bidadari. Membelah perut ibunda Nabi. Pakai cahaya. Jadi tidak merasakan sakit. Kemudian dikeluarin. Baru ditutup kembali. Tanpa sakit. Nabi kan pernah dibelah dadanya kan? Dicuci hatinya. Ada sakitnya? Nggak ada. Tertutup kembali. Ini jarang orang ceramahkan kan? Jarang. Tapi minta tolong. Berarti Nabi sesar. Lahir normal atau sesar? Stop. Jangan ceritakan orang. Cukup kita saja yang tahu. Makanya para ulama tidak mau bahas ini. Karena takut dicerca. Tapi saya biar aja saya bahas. Supaya orang tahu kalau Nabi itu suci. Tidak usah diceritakan orangnya. Pulang dari sini. Ternyata Nabi sesar tahu. Nanti ibu diprotes. Rumah sakit mana? Dokternya siapa? Itu kan mujizat. Saking bersihnya Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Saking bersihnya Nabi tidak keluar bersama darah. Jamaah. Namanya bapaknya Nabi siapa sih? Apa artinya? Hamba Allah. Ibunya? Aminah yang memberi keamanan. Coba. Muhammad artinya? Yang memiliki Muhammad yang memiliki sifat terpuji. Itu maksudnya. Ya, makanya namanya Nabi itu banyak. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Toha, Yasin, Nur, Maulana. Allah Toha Yasin Habibillah Ya Rabbi bil Mustafa Kalimah qasidana Wafirana Ibu tiap dipancing nyanyi lagi. Saya nanti habis durasi saya. Kita mulai ceramahnya ya. Bu. Kita bahas 4 ini. Bisa? Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Nah, sebelumnya saya acungkan jempol panitianya. Sukses. Saya tadi masuk ke sini kaget. Wow, ini masjidnya musola ya? Ini, aduh, pinggir jalan. Bagus ini. Makmur ini kalau pinggir jalan. Celengannya banyak isinya pasti. Tahu nggak? Susut. Ya, saya tahu. Ibunya ada di luar ya. Iya, ibunya telat datang ya. Dia mau jemput ibunya itu.
Sebenarnya aslinya itu kejepit di situ. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ibu, ibu, coba simpan tangannya di dada. Ya Nabi salam. Sekarang saya minta tolong Bu, kita punya amal sebenarnya cuma 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Ulangi, amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Amal soleh itu amal yang bermanfaat. Apa saja bermanfaat? Kalau amal ibadah yang sesuai tuntunan. Amal jariah, ini 2, kalau kita mati udah tutup. Ini kesempatan ini, jariah ini. Lagi dibangun musolanya. Saya rasa tidak ditolak sumbangan kalau orang nyumbang ini. Bu, saya tidak bercanda loh. Ibu, mohon maaf. Kalau ada seperti ini, usahakan ibu berpartisipasi. Karena itu akan jariah. Berapa orang sholat di sini, segitu pahalanya kita. Jadi boleh juga, coba ibu ambil uangnya di tas, simpan di sini, di tangannya. Niatkan pahala maulid, sedekah Nabi, sedekah maulid. Ayo cepat. Niatkan untuk pembangunan musola. Sekarang, jangan pinjam duit, ambil aja sendiri uangnya. Cepat. Niatkan untuk pembangunan. Jangan. Ada bacanya, ada caranya. Simpan di tangan, cepat. Boleh diniatkan untuk ibu. Almarhum orang tua boleh. Ayo cepat. Naikkan. Jangan dinaikkan kalau tidak ada uangnya ya. Ayo cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu. Ajarkallahu bima ta'tu, ajarkallahu bima bakatu, ajarkallahu laka tahur. Apapun yang dikeluarkan berikan pahala, apapun yang tertinggal berikan berkah. Coba simpan di mulut. Saya niatkan sedekah maulid untuk Nabi, diperuntukkan untuk pembangunan musola Baitur Rahman, untuk dimanfaatkan pembangunannya sebagai amal jariah. Sekarang sebut, saya niatkan pahala untuk ibuku. Boleh ibu atau bapak yang sudah meninggal. Boleh diniatkan untuk pahala buat ibu. Sekarang saya jalan. Aduh. Oh tadi sama bapak ibu. Ini jangan, ya ini bagus. Nggak. 20.000. $50. Ini untuk musola ya. 50. Ini. Ayo. Bagus. Kita tidak bisa membangun musola sendirian. Hah? Jalan-jalan. Ibu yang jalan. Baiknya ibu. Jangan ibu. Ibu ini aja. Ini paling lincah mulutnya. Tadi. Aman dia. Ayo kita salawat. Salatullah. Maaf ya.
tangannya yang belum turun. Yang sudah turun, turunin. Yang belum turun. Supaya dilihat. Bi ahlil bait. Satu orang di belakang, jalan. Sholatu. Satu orang. Bawa ke sini. Jangan dicampur uang masjid ya. Ini uang pembangunan. Lima menit, 3 menit lah. 7 menit lah. Sampai setengah 6. Setengah 5. Tawas. Salat. Ala Yasin. Niatkan, ya stop. Jalan terus. Niatkan, jalan terus ya. Dengar, saya mau lanjut ceramahnya. Nggak ada ceramah saya. Nanti itu sumbangan, panitia di belakang langsung hitung. Nah, siapa bapak namanya tuh yang ada tandanya? Pak Toto, mana Pak Toto? Tanggung jawab. Hitung, langsung kabari saya di sini. Jumlahnya berapa? Langsung yang tadi bawa ini semua serahkan ke Pak Toto. Pak Toto dan timnya menghitung jumlahnya. Laporkan jumlahnya di sini. Saya mau tahu berapa jumlah totalnya. Lalu kita penyerahan dari panitia maulid menuju panitia pembangunan. Setuju? Lalu langsung dimanfaatkan. Beli ini supaya kita langsung dapat pahala. Jadi maulid itu tidak menghabiskan anggaran tapi mendatangkan anggaran. Jalan ibu. Udah semua, angkat tangan yang belum masukin. Nyesel loh, nyesel. Nanti ini masjid selesai di hari kemudian. Kenapa saya tidak nyumbang ya? Nah, nyesel itu. Jamaah. Coba lihat ini. Inilah, sini. Siapa namanya? Wildan. Inilah Wildan. Orang tuanya yang mewakafkan tanah ini untuk jadi musola. Ibu baru 1.000 rupiah nggak mau. Tapi tadi ada 50.000 ya? Ada yang 100.000 saya lihat. Ada yang 5.002. Karena mereka nggak sadar kalau ada acara seperti ini. Betul tidak? Tapi nggak apa-apa, nanti nyusul. Kalau lagi bangun, coba bawalah 1 sak semen ke sini. Kalau tidak sanggup 1 sak, 100 sak. Kalau 1 sak, pasti harus antar sendiri. Tapi kalau 100 sak diantarin sama tokonya. Betul. Kasih lewat itu ibu. Inilah ibu, tasnya korban. Korban tempat sumbangan. Pak Toto, ditunggu kabarnya. Segera. Saya tidak berhenti ceramah kalau belum ada hasilnya di situ. Kasih lewat. Ngamuk ini kalau tidak dikasih lewat. Udah Bu, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Hati-hati, ada yang kesangkut. Udah diperiksa. Aman ya. Takut ada yang keselip. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengarin dulu. Anak itu dibentuk oleh 4. Anak itu dibentuk oleh 1. Ayah. Apa artinya ayah? Penanggung jawab. Ulangi. Pertanyaannya, Nabi meninggal ayahnya ya. Terus siapa penanggung jawabnya? Kakeknya dulu. Kecepatan dia. Abdul Muthalib. Siapa itu Abdul Muthalib? Kakek Nabi yang memegang kunci Ka'bah. Itu pemuka Quraisy. Tidak ada yang duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib. Kecuali Nabi Muhammad. Masih kecil. Duduk di sampingnya. Dihargai Nabi Muhammad. Meninggal kakeknya. Siapa yang tanggung jawab? Pamannya. Siapa nama pamannya? Itu Abu Talib. Paman Nabi yang paling banyak anaknya dan miskin. Kenapa Nabi diserahkan oleh Abdul Muthalib kepada paman Nabi yang paling miskin dan banyak anaknya? Kenapa bukan di Abu Lahab? Itu kan paman Nabi juga. Orang kaya lagi. Ada kolam renang di rumahnya. Saking kayanya Abu Lahab itu. Waktu itu saya tidak berenang di situ lah. Kalau saya berenang di kolam renangnya Abu Lahab, berarti saya sudah orang masa lalu. Jamaah. Oh jamaah. Kenapa? Serahkan kepada orang yang berpengalaman. Berpengalaman. Bukan yang banyak duitnya, tapi yang banyak pengalamannya. Betul tidak? Jamaah. Sama ini kalau ada seperti ini, kita patungan aja selesaikan. Lebih bagus. Supaya kita juga dapat pahala. Jangan ambil borong semua pahala. Serahkan orang itu patungan kasihan. Supaya dia bisa beli pakunya. Beli catnya. Tidak apa-apa. Tegelnya. Hebat ini musalla. Ada AC-nya. Ada kipas anginnya. Dan ada tempat pintunya. Ini tempat pintu keluar ya? Keluar juga, tapi ini buat audio. Hebat. Ini gudang. Kenapa ada tempat keluar? Supaya tempat pelarian imam. Kalau imamnya mencret lari kemana? Itu penting ada pintu di depan. Jamaah. 1 yang membentuk anak siapa? Sebagai apa? Apa artinya ayah? Apa artinya ayah? Penanggung jawab. Apa artinya ayah? Apa artinya ayah? Makanya kalau ada anak meninggal ayahnya disebut yatim. Kenapa? Meninggal yang bertanggung jawab atasnya. Maka kita harus bantu dia. Entah itu kakeknya, pamannya. Kita semua ini. Mohon maaf. 3 tugas ayah. 3 tugas ayah. Catat Bu. Supaya ibu bisa nuntut. Gitu. 1. Tugas ayah menafkahi. 2, 3. Menafkahi. Nafkah itu tidak sama. Sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, sesuai kesepakatan. Ya? Bu. 2. Tugas ayah apa? Yang pertama menafkahi. Yang kedua melindungi. 1, 2, 3. Melindungi. Yang ketiga mendidik. Ibu dari tadi menafkahi. Tugas ayah berapa? 1. 2. Melindungi. 3. Mendidik. Itu tugas saya. Makanya ayah itu cari nafkah. Tapi memberi nafkah. Bukan hanya mencari tapi memberi. Yang kedua. Melindungi. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga. Suruh anak sholat. Udah senyum dia. Kenapa dia bahagia itu anak? Karena mengira saya temennya.
Mana ada penceramah begini gayanya? Saya doang itu. Bu. 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 Satu. Ayah. Dua. Bukan itu. Yang membentuk anak yang pertama ayah. Yang kedua ibu. Apa artinya ibu? Pemberi kasih sayang. Makanya ibu itu luar biasa. Ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Bu, makanya sayangi ibumu. Ibu itu pemberi kasih sayang. Bu. Shh, dengerin. Bu, itulah hebatnya ibu. Makanya kata Nabi, ibumu, bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, bapakmu. Berapa kali ibu? 3. Bapak? 1. Jadi 1 bapak, berapa ibu? 3. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ibu itu 3 kemuliaannya. Karena dia mengandung, dia melahirkan, dia memelihara. Bapak cuma bayar ongkos. Bapak-bapak pada seneng. Bukan begitu. Ibu itu mengandung. Bapak yang kenyang. Mau makan nasi goreng. Pas datang, ambil pak. Yes. Ibu yang pesan, bapak yang makan. Melahirkan. Bapak, gimana dokter? Sudah keluar? Yang pelihara anak siapa? Bapak. Yang bangun tengah malam kalau anak nangis siapa? Ibu. Bapak? Bapak bangun, membangunkan ibu. Makanya istri saya itu tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Bulan Januari nanti sudah 5 tahun istri saya meninggal. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Berarti 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama beliau. Tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Mohon maaf, kali lagi mohon maaf. Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena itu takdir. Kalau saya disuruh bertahan, bertahan. Makanya saya puasa tiap hari. Saya puasa, cuma hari ini batal. Iya, semenjak istri saya meninggal, saya milih puasa dan menikah. Kan pilihannya 2, menikah atau puasa. Menikah atau puasa. Dan mohon maaf, saya pilih berpuasa. Anak saya 4, waktu meninggal ibunya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil, kasihan. Baik kalau ibu tirinya baik. Karena 4 anak ini barang jadi. Yang datang belum tentu. Bisa jadi dia menghabiskan. Bu, udah ada jumlahnya? Alhamdulillah. Jumlah sementara. Sumbangan yang masuk 6.580.000
rupiah. Ini kurang 412.000, 7 juta. Ada yang menutupi, ditutupi kekuranganmu. Ayo cepat. Ada yang mau ditutupi kekurangannya, cepat. Terserah, tutupi cepat, berlomba cepat. Shh, jangan teriak. Ini komen, ini netizen. Cepat. 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 Biar Allah yang ganti. Ini Nabi berkata, ini kau bersedekah di hari maulidku. Diperingat. Ya enggak apa-apa. Dihitung. Ada penceramah begini gayanya. Sudah cukup, Tat. Jangan. Jangan ditutup. Ini pahala. Kalau mau jangan ditutup. Tanda-tanda kiamat kalau orang sudah tidak diterima lagi sumbangannya. Kalau ditolak sumbangannya berarti kiamat besok. Karena besok hari Jumat. Bener kan? Salah mulu saya. Nggak cocok jadi atlet. Masya Allah. Udah datang maknya. Suruh masuk ke sini. Emaknya janda kan? Bukan berarti jodoh sama saya. Ya Allah, Bu. Main lempar-lemparan ya. Dioper aja. Ya Allah. Kayaknya lebih banyak yang dioper. Warna janda lagi. Berapa? Masya Allah. Luar biasa jamaah ini. Allah balas kebaikannya semua. Dan ini langsung dibuatkan. Nanti kita akan serah terima dari Pandi Airil sebagai panitia kepada panitia pembangunan. Siapa panitia pembangunannya? Dia juga. Berarti menyerahkan kepada diri sendiri. Berapa Pak? Belum tahu. Oh baru mau dihitung. Kita mulai ceramahnya ya. Lagi 20 menit. Jam 5 maksudnya. Ini ceramah masih panjang. Saya mau ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Saya puasa tiap hari, Bu. Cuma batal kalau ada acara. Kebetulan tiap hari ada acara. Kan tidak boleh menolak pemberian. Berapa semua? 1.800.000 ditambah yang tadi. 1 juta. Lah. Itu tuh. 1.870 tambah tadi. Tambah. Iya. Total 8,5. Sementara 8.455.000 rupiah. Sisa. Jangan dipaksain bapak-bapak. Soalnya bapak-bapak uangnya dipegang ibu-ibu.
Luar biasa. Ini cuma latihan saja. Nanti dilanjutkan ke depannya. Jadi kalau ibu ada waktu datang lagi, saya mau nyumbang, saya niatkan buat ibuku yang sudah meninggal. Saya buat niatkan untuk nenekku yang meninggal. Saya niatkan untuk kakekku yang baru masuk SD. Enggak mungkin kan? Masya Allah. Kita mulai ceramahnya. Anak dibentuk berapa? 1. Penanggung jawab. Ibu pemberi kasih sayang. 3. Lingkungan yang mewarnai. Lingkungan yang mewarnai. Lingkungan yang mewarnai. Nabi itu lahir di kota, ulangi, lahir di kota Mekah. Tapi ketahui, ketika Nabi sudah lahir di kota Mekah, Nabi dibawa ke kampung. Namanya Bani Sa'adah. Jadi anak itu dididik di kampung. Lingkungan yang berakhlak. Kalau di kota teriak-teriak. Coba anak kampung. Betul tidak? Anak kota minggir. Siapa yang bawa Nabi ke kampung? Alimatus Sa'diyah. Alimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Alimatus Sa'diyah pergi ke kota Mekah, turun dari kampung, pergi ke kota Mekah, ke pasar, mencari pekerjaan bersama dengan wanita-wanita yang lain untuk mencari kerjaan, menyusukan anak-anak orang penduduk Mekah. Karena Nabi tidak ada masalah. Ada masalah? Ini kayaknya ilmu salah harus ditingkatkan deh. 2 lantai. Iya. Buat perencanaan deh. Ini kayaknya nggak muat deh. Mana sih? Kayaknya rumah sebelah kanan harus digusur. Nggak boleh. Nggak boleh. Dibeli aja itu pohonnya. Digeser lagi. Hah? Ibu, setiap yang sujud ibu dapat pahala. Masya Allah. Ibunya Mas Wildan. Berarti nanti kalau saya menikah sama anak saya dong. Nggak bisa saya angkat. Lebih besar anaknya daripada bapak. Mana ibunya giginya sama lagi sama saya. Bercanda. Bercanda. Bisa dimulai ceramahnya? Bercanda ya Mas Wildan. Bu, Mak, saya suka bercanda. Setialah sama suami ibu. Wanita yang setia sama suaminya akan bersama di surga kelak. Dengarkan baik-baik. Wanita-wanita penduduk Bani Sa'adah, kampung Sa'adah turun ke kota cari kerja. Dengerin, Nabi itu tidak pernah minum susu selain susu manusia. Tidak minum. 2 tahun itu Nabi tidak pernah minum susu.
bagusnya anak kecil itu 2 tahun susu ASI, susu manusia. Jadi kalau dipanggil nyaut. Nah, iya mah. Ada anak dipanggil nak, nggak nyaut. Mungkin dia tunggu, baru. Ini ceramah lagi 13 menit ya. Ini harus berakhir jam 5. Kalau sampai jam 5 masih betah, saya tambah jam 5.15. Kalau betah sampai jam 5.30. Tutup. Karena ini masjid mau dibersihin. Karena pasti banyak tisu di sini. Ibu-ibu itu terlalu banyak tisunya. Orang mau salat, ibu, saya tidak mau. Saya ceramah sampai maghrib, lalu ibu tidak salat maghrib. Lihat aja nanti, kalau kita berakhir jam 6, tidak ada yang salat maghrib. Iyalah. Kita mulai ceramahnya ya. Turunlah. Oh, mohon maaf. Saya kalau ceramah jarang minum, jarang makan. Dibungkus. Karena masa ceramah sambil makan? Masa ceramah sambil minum? Nanti aja. Soalnya cuma air putih, nggak ada kuenya. Bercanda. Lanjut. Turunlah. Pergi ke kota Mekah di pasar. Wanita-wanita yang punya anak bayi datang untuk disusukan. Tunggu dulu. Alimatus Sa'diyah tidak dapat. Semua yang teman-temannya, kita sudah dapat anak susuan. Kita sudah dapat. Alimatus Sa'diyah tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena Alimatus Sa'diyah punya kekurangan. Dan kekurangannya itulah yang membuat dia lebih. Apa itu? Sebelah kanannya tidak punya air ASI. Yang ada cuma kiri. Sebelah kanan nggak ada airnya, nggak ada susunya, maaf, nggak ada airnya. Makanya orang berkata, ngapain kamu jual asimu? Buat anakmu aja sendiri. Anak Alimah kan punya anak juga. Nggak usah, jadi kasihan Alimah dulu termenung. Duduk termenung. Ya orang lain pada udah pulang. Tiba-tiba berkata Alimah, suamiku, kita pulang aja ya di kampung. Tapi kita tidak punya uang. Gimana kalau kita jual aja onta itu? Alimatus Sa'diyah kan naik onta ke kota. Suara onta begitu. Itu suara apa? Salah, itu suara saya. Mana ada kuda di sini? Lanjut. Dengerin. Suamiku jual aja itu onta. Nanti uangnya kita bawa pulang aja. Daripada kita pulang tidak bawa uang. Tuh dulu. Kalau kita jual onta ini, uangnya cuma 1. Uang jual onta. Maksudnya, lebih baik kita sembeli saja onta ini. Kalau kita sembeli onta ini, kita bisa jual dagingnya. Jual kulitnya. Jual kepalanya. Jual tulangnya. Iya juga ya. Baiklah. Kalau begitu, Alimatus Sa'diyah duduk sambil gendong anaknya di pasar. Suaminya pergi ke tukang jagal mau disembelih ontanya. Pas dibawa, tiba-tiba onta itu mau dipotong, kabur onta itu. Kabur onta itu. Pergi. Itu suaminya Alimah mengejar onta itu. Ada penceramah begini, Cina. Nah,
Ada? Mana? Oh iya saya. Ngejar dia. Dia kejar onta itu. Dan ternyata suaminya Alimah kecapean. Alimah tuh dia gendong anaknya. Hah? Suamiku? Ngos-ngosan. Ontaku. Itu hartaku satu-satunya. Simpan anaknya. Alimah tuh dialah yang mengejar onta itu. Kalau perempuan kan gesit. Permisi. Kalau laki-laki, maaf. Kebanyakan maaf. Ternyata onta itu lari ke perumahan, pemukiman. Pemukiman apa? Ke pemukiman Sukatani. Lari ke pemukiman kota Mekah. Kata Alimah, ya Allah, ontaku. Bisa-bisa onta itu dibantai sama penduduk kota Mekah. Karena dia masuk ke pemukiman, ke perumahan Sukatani. Masuk. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Ternyata onta itu masuk ke pekarangan rumah Siti Aminah. Masuk ke pemukiman. Masuk ke pekarangannya Aminah. Ibunya Nabi. Sujud di depan jendela. Baru kali ini saya lihat masjid jamaahnya bukan lewat pintu, lewat jendela. Hebat ini jamaahnya. Tadi kan bapak-bapak duduk di sini. Saya lihat ibu-ibu datang berombongan. Pak, izin Pak, geser. Karena bapak pasti diserbu ini. Bener, ibu-ibu lebih banyak. Itu pun masih banyak yang berdiri di depan. Tidak masuk, siapa suruh telat datang. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Onta itu sujud di depan jendela kamar Siti Aminah. Itu Alimah dari pagar. Sini onta. Onta itu nggak mau balik. Ditarik talinya nggak mau balik. Terpaksa Alimah masuk ke dalam pekarangan. Dia tarik, tidak mau. Dia lihat, kenapa onta ini? Hah, dia sujud di depan jendela. Dia liatin jendela kamar itu. Ternyata ada anak bayi lagi diayun. Bercahaya. Ayunan itu bercahaya. Itu yang disujuti oleh onta itu. Panik Alimah. Ada ayunan bercahaya. Ada lentera, ada api. Jangan-jangan anak itu kebakar. Dan ibunya nggak ada. Dia langsung mau menyelamatkan. Dia masuk ke dalam rumah. Dia masuk ke kamar. Dia buka ayunan itu. Ternyata bukan lentera. Bukan lampu. Bukan api. Tapi wajahnya bayi itu bercahaya. Dipeluknya. Saya pernah hari lebaran. Makan tiba-tiba kaget. Ada ayunan bercahaya. Iya, anak bayi dia langsung bercahaya. Saya periksa nonton YouTube. Jamaah, Alimah Sa'diyah memeluk Nabi yang masih bayi. Ya Nabi, ayo dadanya.
Kalimatus dia kelelahan. Nggak ada uang, nggak ada pembeli, nggak ada, ontanya kabur, suaminya kelelahan, anaknya ditinggal, dia lari ngejar capek, semua hilang. Semua hilang. Ini anak-anak berkah, menenangkan hatiku. Ini anak berkah. Sama panitia, pusing selama ini. Mau maulid, ustaznya datang, jamaahnya banyak, tenang. 8.450.000. Tenang. Ada penampakan. Sini kamu. Sini. Namanya bagus ya. Siapa? Ini kayak orang Arab ya. Orang Arab? Bukan. Kok hidungnya mancung? Orang Arab, orang Barat, orang India mancung hidungnya. Karena kenapa? Karena kalau orang Arab, India, Barat itu kalau nangis dia tarik hidungnya. Mancung lah. Kalau kita pesek. Nggak usah sakit hati yang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Karena irit napasnya. Kalau besar mau jadi Orang sukses aja. oh, bagus. Masya Allah. Udah foto? Belum. Foto lah. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa. Dengerin. Sisa 1 menit. Memang ibu nggak merasakan. Saya yang merasakan. Duduk. Berdiri aja nggak kelihatan. Bagaimana mau duduk? Bu, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Pasti dia mau pipis. Bisa dimulai ceramahnya? Enak nggak acaranya? Lanjut? Ini ceramahnya panjang loh. Ini masih bayi Nabi. Saya akan ceramahkan sampai umur 63 tahun. Kita duduk di sini 63 tahun ya Bu. Jamaah kasih lewat. Dia mau pipis. Dari tadi ketawa. Makanya ibu yang di sana dosa sakit hati. Yang di sini kita kira nyaman hidupnya, enggak. Dari tadi mau pipis. Tapi dia tahan. Lanjut. Bu, pada saat ya, ini anak berkah, lelahnya hilang, sedihnya hilang, kebahagiaan yang datang. Tiba-tiba ibunya Nabi datang. Dari mana ibunya Nabi? Ibunya Nabi lagi menjemur di sisi, ya situlah, samping, jadi tidak kelihatan. Pas masuk, kira-kira kalau ibu masuk ke rumah, masuk kamar kaget ada orang asing, masuk rumah, masuk kamar, ambil anak, gendong. Apa yang ibu lakukan? Pasti teriak. Tapi ibunda Nabi tidak. Namanya ibunya Nabi siapa sih? Apa artinya Mina? Yang memberi keamanan. Karena ibunya Nabi cuma senyum. Dan teriak. Seandainya ibu Nabi teriak, pencuri, rampok, langsung jatuh anaknya Nabi. Betul tidak? Senyum. Alimah bangun, terbuka matanya. Ih kaget. Bisa saya kasih ASI saya? Bisa. Kasih kode. Kata ibunda Nabi, silakan.
Kasih ASI. Dikasihlah ASI. Sampai puas. Habis itu dia bilang, bisakah saya bawa anak ini ke kampung saya? Saya malu pulang tidak bawa kerjaan. Tidak bawa bayi, malu aku. Kata ibunya Nabi, mohon maaf, saya tidak sanggup bayar 2 tahun. Kata Alimah, tidak usah bayar. Gratis. Gak usah bayar. Gratis 2 tahun. Saya kasih ASI. Kata ibunya Nabi, itu anak yatim. Gak ada bapaknya. Gak apa-apa, gak usah bayar. Anak ini berkah. Saya lelah hilang. Ini berkah, tidak mungkin ini. Onta saya menuntun saya datang ke rumah ini. Mempertemukan saya dengan Nabi Muhammad. Dibawalah ke kampungnya. Bu. Itu kampung Bani Sa'adah. Itu tidak turun hujan. Musim paceklik, Bu. Enggak ada tumbuhan tumbuh. Kambing-kambingnya kurus. Kalau ada kambing suara ke atas jangan dipotong. Itu anak kambing. Lagi nyusu. Kalau suaranya ke bawah, berarti lagi hamil. Tapi kalau begini, potong. Sama anjing. Kalau anjing itu enggak usah dilihat anjingnya, pasti ketahuan. Kalau suaranya begini, berarti ada orang. Berarti ada hantu, dia lihat. Ada makhluk halus. Biasanya tengah malam begitu itu. Tapi kalau ada suaranya begini, berarti kejepit. Atau lagi lapar itu anjing itu. Ya gimana ya? Lanjut. Ini belum mulai ceramahnya. Baru masih bayi. Masih panjang ini. Lain kali ceramahnya lebih panjang lagi ya. Dengerin. Alimatus Sa'diyah bawa Nabi. Pas masuk ke rumahnya, kaki kanannya Alimah masuk. Hujan. Langsung hujan. Anak-anakku berkah. Hujan berkah. Langsung hujan. Kata Alimah, ini anak-anak berkah. Saya masuk ke rumah langsung hujan. Ini anak berkah ini. Bukan anak biasa ini. Malamnya harinya ada kejadian yang aneh. Pada waktu ada, nggak pernah ada yang ceramahkan begini kan? Kan ini maulid, kelahiran. Nggak apa-apa kan? Panjang ceramahnya. Lanjut. Itu anak tidak berkelik dari tadi. Lanjut. Jamaah. Tengah malam Alimatus Sa'diyah menyusukan Nabi. Nabi menutup mulutnya dan giginya. Tidak mau nyusu. Nangis Alimah, teriak tengah malam. Suamiku. Ada apa Alimah? Ada apa Alimah? Muhammad. Nabi Muhammad. Tidak mau nyusu. Dia tutup mulutnya. Dia tutup giginya. Gak mau nyusu. Kita pulangkan malam ini ke ibunya. Bawa pulang ke Mekah. Kata suaminya, ini tengah malam. Besok aja ya. Nggak bisa, ini lapar nanti anak ini. Dia tutup mulutnya, dia tutup giginya. Nggak mau nyusu. Nggak mau.
Sementara di kanan kan tidak ada ASI. Kata suaminya, cobalah di kanan. Supaya dia bisa tenang. Pas dicoba ke kanan, ternyata Nabi mau nyusu di sebelah kanan. Dan yang tidak ada ASI-nya lebih deras keluarnya dibanding yang di kiri. Apa artinya? Nabi tidak mau nyusu sebelah kiri. Karena itu punyanya anaknya Alimah. Nabi nyusu di sini karena memang dari awal tidak ada. Jadi memang haknya Nabi. Makanya ibu tolong kue kotaknya sendirilah yang diambil. Jangan ambil kotak nasi orang. Kotak kue. Ibu tidak kebagian. Tidak apa-apa, yang penting lihat langsung. Daripada yang di belakang, datang Ustaz Maulana yang ada di TV. Mau datang nonton. Ternyata akhirnya di TV juga nontonnya. Katanya mau nonton siaran langsung. Akhirnya tetap nonton di TV. Pasti ibu senang kan tadi saya suruh maju ke sini kan? Hah. Lewat lagi bapak itu. Terakhir, karena sudah lewat, saya itu jarang ceramah kepanjangan, kasihan ibu-ibu. Mau pulang ke daerahnya masih. Ini bukan orang dekat-dekat sini kayaknya ini. Jauh-jauh datangnya ini. Saya tahu, saya takut deket alasan. Giliran usas yang lain mau cepat pulang jauh rumah. Baiklah, ibu, sebelum saya tinggalkan tempat ini karena waktu, maaf ya. Kan empat yang membentuk anak apa tadi? 1, ayah, ibu, lingkungan. Carikan lingkungan yang baik. Ini lingkungannya perumahan Suka Tani Permai, ini perumahan bagus. Kompak. Kalau mau lihat kekuatan jamaah itu, kekuatan perumahan itu, lihat musolanya, tempat sholatnya. Kalau kuat berarti kuat persatuannya. Kalau terawat berarti terawat ustadznya. Iya, terawat ustadznya. Jam tangannya bagus. Berarti terawat. Terakhir, karena waktu. Yang mengisi bacaan buat pendidikan. Ya, didik ya. Baik, saya tidak mau pulang 5 menit lagi, jam 5 lewat 15 supaya kita bisa tenang sampai di rumah. Foto bareng. Bagi ini duduk aja sempit, bagaimana mau foto-foto? Saya cuma berpikir, aku pulangnya lewat mana? Bu, coba naikkan jari-jarinya. Gini. Semua begini. Semua. Barang siapa yang tidak bisa begini, berarti asam urat. Bu, sedekah subuh. Ya. Ini baru satu pembahasannya, sejarah Nabi ya. Nanti ajaran Nabi dan sebagainya nanti Maulid tahun depan. Tidak apa-apa. Bu, jari-jarinya. Sebelum salat subuh, Al-Fatihah 10 kali ya. Sedekah Al-Fatihah 1. Tulis. Untuk Nabi. Supaya dapat syafaat. Sedekah Nabi. Sedekah Al-Fatihah 10 kali. Al-Fatihah pertama untuk foto-foto, maaf sudah tadi. Yang pertama datang. Weh, ibu terlambat datang. Bu, 1. Al-Fatihah buat Nabi. Supaya dapat syafaat. Sebelum salat subuh. Assalamu alaikum. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah. Kalau tarihim. Atau 10 menit, 15 menit sebelum masuk subuh. Ibu,
Al-Fatihah, sedekah Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. Sedekah Al-Fatihah buat muslim mukmin. Apa Bu yang kedua? Muslim mukmin, supaya besok urusannya lancar semua. Karena sudah sedekah Al-Fatihah buat muslim mukmin, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, baik yang ada di Indonesia maupun di Palestina. Jadi semua orang muslim kita sedekahin Al-Fatihah. Besok dagangannya yang laku habis. Pokoknya lancar usahanya. Banyak pembelinya. Banyak penjual, tapi kenapa itu pembeli datang ke dia semua? Karena salim tadi subuh saya sedekah Al-Fatihah untuk kalian. Pokoknya yang laku habis. Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua. 3. Guru dan ulama. Kesalahan kita jarang mendoakan guru kita. Yang ada minta didoain terus. Doain aku, doain. Apa salahnya kita doakan guru-guru kita? Guru dan ulama. 4. Al-Fatihah untuk kedua orang tua dan leluhur. Al-Fatihah buat orang tua dan leluhur. Kasihan itu nenek kita, siapa yang doain dia? Mama kita sudah meninggal, bapak. Ya nenek dulu itu siapa yang doain? Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Bisa jadi kita seperti ini karena doanya orang tua kita. 5. Ulangi. 1. 2. Muslimin. 3. Guru lama. 4. Orang tua dan 5. Para pemimpin. Kesalahan kita jarang mendoakan pemimpin. Al-Fatihah buat pimpinan. Saya mau tanya, kapan ibu doakan Pak RT? Gak pernah. Itu pemimpin beda. Dia bertanggung jawab atas kita. Kita mungkin tidur tapi dia memikirkan. Pak RT itu memikirkan bagaimana warganya aman. Betul tidak? 6. Al-Fatihah buat anak keturunan. Untuk anak keturunan, bukan anak cucu ya, keturunan. Bu. Anak keturunan. Bu. Anak keturunan. Ada orang tua tidak pernah injak tanah suci. Anaknya yang naikkan tanah suci. Sejadi anak kita ini. Ada orang tua tidak punya rumah, anaknya yang beliin rumah orang tuanya. Anaknya yang jamin hidupnya. Ada orang tua tidak pernah naik mobil, anaknya yang beli mobil, kasih naik orang tuanya mobil. Kebetulan anaknya supir angkot. Bu, coba lihat itu bapak. Masih kecil anaknya sudah diajarin kameramen. Yang ketujuh, Al-Fatihah untuk orang-orang yang mencintai kita. Kita bisa jadi tidur. Ada orang tengah malam bangun doain kita. Yang pernah kita beliin sarung. Yang pernah kita beliin mukena. Yang pernah kita beliin beras. Kasih Jumat berkah. Itu. Jangan pernah lihat itu kecil-kecil. Bu, yang ketujuh. Yang mencintai. 8. Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. Al-Fatihah yang 7 yang mencintai kita. Kalau 8 yang kita cintai. Siapa itu? Suami, istri, besti, sahabat.
yang kita cintai. 9. Al-Fatihah untuk orang yang nitip doa. Yang nitip doa. Bu. Yang nitip doa. Kita terlalu banyak utang ini. Utang doa. Iya. Di grup. Waktu pandemi. Doakan aku ya. Aku lagi isoman. Dia jawab, iya saya doakan. Nggak didoakan, itu cuma diketik doang. Terakhir 10. Al-Fatihah untuk diri sendiri. Diri sendirinya 3. Hajat, ayo ikut. Hajat, kebutuhan, cita-cita. 1, 2, 3. Hajat, kebutuhan, cita. 1, 2, 3. Sekarang angkat tangannya. Semua. Tangan kanan. Seakan-akan tangan kita bersentuhan. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa salaman satu-satu. Kayak kalau kita tawaf, kita angkat tangan. Baru bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan tangan kita menyentuh Hajarul Aswad baru dicium. Karena kita tidak mungkin mencium. Sama ini, angkat tangan. Simpan ke dada. Mohon maaf, kita tidak bisa salaman satu-satu. Kalau saya salaman satu-satu sampai subuh. Bu, angkat tangannya lagi. Simpan ke lantainya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada alaika Quran laratuka ila ma'ad. Semoga kita bisa datang ke sini lagi. Pak Yai, izin. Sini Pak Yai. Baca. Baca doa. Semua angkat tangannya sejajar dada. Dirapatkan. Kalau berdoa itu tangan diangkat. Sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Banyak orang berdoa sejajar paha. Ini. Angkat. Angkat. Rapatkan. Seakan-akan mengenada cahaya dari langit. Jangan turunkan sebelum kau usapkan di wajahmu. Karena di situ ada berkah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirina Tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, Ya Rahman, sore hari ini seusai kami menerima tausiah dari Ustaz Maulana, Ya Allah, kiranya turunkan rahmat hidayahmu kepada kami, Ya Allah, sehingga kami kaum
Engkau cerdaskan ya Allah, mampu mengambil intisari hikmah dalam kami dengarkan tausiah tersebut ya Allah, sehingga kami lebih cenderung ya Allah selalu untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah, mematuhi segala perintah-perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah, sehingga kami siap untuk mencintai-Mu ya Allah, karena Engkau mencintai kami ya Allah. Kami pun siap mencintai Rasul-Mu ya Allah, dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya ya Allah, sehingga kami benar termasuk golongan orang-orang yang diaku sebagai umatnya ya Allah, sehingga kelak di hari kiamat ya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni pula dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni pula ya Allah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ampuni pula ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah, baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia ya Allah. Untuk itu ya Allah, selamatkan kehidupan kami di dunia ya Allah, dan selamatkan pula kehidupan kami kelak di akhirat-Mu ya Allah. Bahagiakan kehidupan kami di dunia ya Allah, dan bahagiakan kehidupan kami di akhirat-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikan kami semuanya yang ada di musala Baitur Rahman ini ya Allah, dan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini ya Allah, rasa ukhuwah cinta kasih ya Allah untuk mencintai negara kami Indonesia ya Allah, sehingga terjadilah negara yang sentosa damai, sehingga menjadi negara batatun thayyibatun rabbul ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ridho ilahul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Duduk. Dengarkan. Sebelum saya tinggalkan, saya mau titip pesan. Ketika Nabi wafat, ketika akan mengembuskan nafas terakhir, tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal juga. Hari Senin. Nabi lahir Senin, 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal hari Senin. Ketika Nabi mau meninggal dunia, Nabi memesankan 3. Laksanakan pesannya. Kalau ibu kan ada yang meninggal, itu tanah di depan masjid, jangan dijual. Kenapa? Bukan tanah kita. Dengerin. 1, pesannya Nabi sebelum meninggal. Salat. Ulangi. Jaga salat. Selamat itu dunia akhirat. 2, An-Nisa. Wanita, jaga wanita. Jaga wanita. Engkau akan bahagia. Kalau mau selamat dunia akhirat, salat. Mau bahagia, jaga wanita. Berapa wanita jaga? 4. Ibumu, istrimu.
istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 4 wanita itu. Yang ketiga, salat Anisa ummati, umatku. Ini umat. Ya, saya sayang. Ini harus disayang semua. Ini umatnya Nabi. Jaga ini masjid. Masjid. Musola. Tahu nggak? Waktunya Nabi dimandiin jenazahnya, rumah Nabi kan di sini. Imam di sini, rumahnya Aisyah di sini. Nabi itu rumahnya di sini. Bagian sini. Jadi waktu Nabi dikuburkan di bagian sini. Nabi kamarnya di sini. Jadi kalau sudah jamaah kumpul baru Nabi keluar dari kamarnya. Tahu nggak waktu Nabi dimandiin? Di mana dimandiin? Di sini. Di kamarnya. Dimandikannya harusnya air jenazahnya keluar masuk masjid. Tidak. Menguap naik ke langit. Tidak keluar. Dimandiin airnya naik. Menguap ke langit. Lalu bertebaran. Bertebaran. 1 tetes jatuhlah ke sini 1 tetes. Itulah yang menjadi musola masjid. Setiap tetesan jatuh di bumi itu menjadi masjid ataupun musola tempat salat. Usahakan sholat di sini. Udah bisa salat Jumat di sini? Belum. Di mana salat Jumat? Al Muhajirin. Kalau penuh, kalau begitu bisa ganti aja jadi masjid. Amin. Besarkan musola ini, jadikan masjid Baitur Rahman. Setuju Bu? Setuju? Supaya dapat pahala dan ini betul-betul suci. Semudah-mudahan saya tidak, ini ceramah saya tidak selesai ya. Saya masih mau datang. Terima kasih udah 5:30. Maaf, saya masih ada pengajian malam. Ustadz berdiri sini. Ustadz sebagai penanggung jawab jagain jamaah.